Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini tanggal 20 Juli 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita melihat ke bursa Wall Street dulu. Jadi melonjaknya mortgage rates menekan properti Amerika Serikat seiring pembelian melalui kredit mendominasi. Properti yang sangat sensitif pada perubahan suku bunga melemah seiring hawkish the Fed. Mortgage rates 30 tahun Juni menjadi hampir 6%, naik dibanding awal tahun yang sebesar 3,3%. Kemudian data housing starts Amerika Serikat pada Juni itu turun secara MOM yaitu minus 2%, menjadi sebanyak 1,6 juta unit. Izin pembangunan rumah building permits Juni secara MOM turun minus 0,6%, mengindikasikan pasar properti tengah mendingin. Sementara itu, Wall Street menguat signifikan dengan Nasdaq terapresiasi lebih dari 3%. Bersamaan dengan Big Bank AS, sejumlah perusahaan melaporkan earning results yang melampaui ekspektasi pasar. Di tengah kekhawatiran inflasi tinggi dan strong dollar berpotensi melemahkan kinerja perusahaan pada semester 2 2022. Kemudian dari dalam negeri, USD yang justru melemah jelang hawkish agresif The Fed akhir Juli seiring kekhawatiran potensi resesi Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat DXY ditutup turun ke level 106,68 atau menjauhi level tertingginya di 108,54 yang terjadi pekan lalu. Kemarin IHSG sempat tertekan 0,5% di awal perdagangan sebelum akhirnya ditutup menguat 1,2% ke level 6.736. Adapun energi dan basic material memimpin penguatan sektoral atau masing-masing naik hingga 3,4%. Rupiah yang stabil di sekitar level Rp15.000 per US dollar dan foreign flow yang masih terpantau membuat kami memproyeksikan IHSG bergerak upward di kisaran 6650 hingga 6800 pada hari pertama RDG BI Rabu ini. Sejumlah pihak memproyeksikan BI tetap mempertahankan suku bunganya di level 3,5%. dan melanjutkan normalisasi likuiditas melalui kenaikan GWM menjadi 9% September mendatang. Untuk most active stocks-nya itu ada dari BBRI, BMRI, Goto, Telkom, Adro, MDKA, ASII, ADMR, dan juga Antam. Kemudian untuk top foreign sell itu ada Adro, Antam, Goto, BMRI, Harum. Dan top foreign sell itu ada MDKA, BBRI, BBNI, Pegas, dan BBCA. Nah, kemudian kita lanjut untuk company news. Itu ada dari TRIN, PT Perintis Trinity Property Tbk yang berencana melakukan rights issue dengan menargetkan dana sebesar 133,01 miliar rupiah. Perseroan mengungkapkan dari target tersebut sebesar 43,1 miliar rupiah akan digunakan untuk pengambil alihan aset berupa tanah di Labuan Bajo, sebesar 43,53 miliar rupiah akan digunakan untuk pengambil alihan aset berupa tanah di Lampung, dan sisanya akan digunakan untuk pembayaran utang jangka panjang kepada pihak-pihak terafiliasi. Kemudian yang kedua itu ada dari PT Cemstar Indonesia Tbk dengan kode emiten CEM berencana untuk memperluas pasar ke industri di luar tekstil yaitu ke segmen kosmetik dan F&B. Dari segi kinerja, perseroan membidik target optimistis yakni pertumbuhan 5% untuk revenue tahun ini. Dari segi laba, perseroan menargetkan pertumbuhan sekitar 14,3%. Lanjut yang ketiga ini ada dari PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk, kode emitennya DGNS, yang terus melebarkan sayap bisnis dengan membuka cabang mandiri di berbagai kota, terbaru menambah ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun tujuan pembukaan tersebut yaitu sebagai langkah mendukung dan membantu pemerintah dalam upaya pemerataan kesehatan dan laboratorium seluruh wilayah Indonesia dengan teknologi terdepan. Untuk domestic and global news, pertama ada dari 26 layanan ekspor CPO dan produk turunannya bebas pungutan. Pemerintah membebaskan pungutan ekspor 26 jenis layanan pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pembebasan pungutan ini berlaku sejak 15 Juli 2022 hingga 31 Agustus 2022. Pembebasan pungutan ekspor 26 layanan pada BLPU BPDP Kelapa Sawit ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 115 PMK 05/2022 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Nah, kemudian BLAID ini menetapkan
Tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit adalah Rp0 per ton pada kurun waktu tersebut. Kemudian, yang kedua ini ada dari Amerika Serikat, di mana housing starts terendah dalam 9 bulan. Aktivitas pembangunan rumah baru Amerika Serikat turun ke level terendah dalam 9 bulan di bulan Juni. Izin untuk proyek konstruksi baru juga turun, indikasi terbaru bahwa pasar perumahan mendingin karena melonjaknya tingkat hipotek mengurangi keterjangkauan. Perumahan mulai turun 2% ke level tahunan yang disesuaikan secara musiman. Kemudian, Departemen Perdagangan mengatakan pada hari Selasa, data untuk Mei direvisi lebih tinggi ke 1,591 juta unit dari yang dilaporkan sebelumnya. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Untuk corporate calendar hari ini, Rabu 20 Juli ada RUPS dari emiten Tech, Taksi, Ship, RMKE, Real, Lead, JST, Ikan, ENRG, Elsa, DLD, DGNS, CPRO, Clay, BIKE, BCAP, Bapak, BABP, dan Alto. Untuk dividennya tidak ada. Untuk daily technical, kemarin itu IHSG ditutup menguat ke 1,15% dengan nilai transaksinya 11,19 triliun dan net foreign buy 59 miliar. Hari ini prediksi kami upward pada kisaran 6650 dan 6800, di mana indikasinya candle ditutup menguat, tekanan jualnya mulai mereda terlihat dari indikator MACD histogram yang menuju ke area positif. Indikator MACD berpotensi golden cross serta volume meningkat. Untuk rekomendasi saham yang pertama itu ada dari ASII, Astra International Tbk. Hari ini kami rekomendasikan buy, target price di 6.300 dan stop loss di 5950. Indikasinya candle ditutup di atas MA5. Tekanan jual mereda dilihat dari indikator MACD histogram. Indikator MACD berpotensi golden cross dan volume meningkat. Kemudian ada dari Pegas, PT Perusahaan Gas Negara. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price di 1.600 dan stop loss di 1.525. Indikasinya candle ditutup menguat, tekanan jual mulai reda ditunjukkan oleh indikator MACD histogram. Indikator MACD berpotensi golden cross dan volume meningkat. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.